Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trader Investment. Hari ini adalah update technical saham teman-teman untuk besok tanggal 7 Maret 2023, teman-teman. Ya, teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya, bahwa saya tidak terima titip dana trading untuk ini ya. Jadi nggak ada tawaran titip dana trading, nggak ada titip dana trading dari saya Surya MS Trader Investment. Jadi kalau teman-teman ada tawaran titip dana trading, mohon diabaikan karena saya tidak ada titip dana trading sama sekali. Oke, baik teman-teman, kita akan bahas dulu IHSG-nya. Kondisi sekarang untuk IHSG supportnya di sekitar 6810 teman-teman ya. 6810 sudah sedikit dijebol karena closing dari IHSG sekarang di 6807. Memang ya, seperti yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya bahwa mungkin kondisi Maret ini akan cenderung slowdown seperti itu karena mendekati bulan puasa juga ya teman-teman. Nah, kondisi dari IHSG seperti ini kecenderungannya adalah melemah sampai closing ya. Supportnya udah jebol sedikit ya. The next supportnya ada di 6781, kemudian di 50 retracement-nya di 6762. Kalau IHSG-nya closing-nya nggak kuat di 6810 dengan meyakinkan, potensinya terbuka ke supportnya 6765 teman-teman, bahkan sampai ke 6711 untuk support lanjutannya teman-teman. Nah, kondisi dari IHSG saat ini seperti itu kan karena memang kondisi saham-saham penggerak bursanya ya. Kalau kita lihat memang turunnya tipis ya teman-teman, 0,1 saja. Nah, itu juga dari kondisi saham penggerak bursa. Sebenarnya hari ini kalau kita lihat sekilas ini ada penarik IHSG atau pendorong IHSG yaitu Unilever ya, kemudian GoTo ya. Bankingnya nggak kemana-mana hitungannya, BCA, BRI, BCA-nya hampir satu minusnya 0,8, kemudian BRI 0,63 plus, Bank Mandiri plus 0,75, BNI-nya plus 0,57. Ya, hitungannya sih big cap banking sebenarnya cukup oke ya, kecuali BCA-nya turun. Kemudian ada pendorong naik bursa yaitu dari GoTo terutamanya, kemudian ada Unilever, Kalbe Farma. Yang masih memberatkan IHSG adalah saham-saham yang terkait batubara teman-teman. Nah teman-teman, kalau kita lihat kondisi indeks regional cukup oke ya, kondisi indeks regional cukup oke. Kita juga akan melihat di sini Dow Jones-nya udah sekitar 3 hari ini melanjutkan kenaikannya. Nasdaq-nya juga demikian, ini sinyalnya bagus-bagus malahan. S&P 500 juga sama ya. Kemudian untuk Asia juga secara umum untuk bursa regionalnya oke ya teman-teman. Kemudian ini adalah Eropanya juga cukup oke semuanya. Nah, kita juga bisa ngelihat bahwa VIX atau indeks kecemasan Fear and Greed Index-nya cenderung turun. Ini artinya biasanya market saham di Amerika dia akan naik ya. Ini hasilnya juga kita bisa ngelihat sekitar 3 hari ini ketika VIX cenderung melemah, indeks harga sahamnya justru naik. Memang seperti itu adalah kondisinya. Kemudian kita lihat dulu untuk harga komoditas. Ini secara umum tidak ada yang signifikan sih teman-teman. Tinnya ini kita langsung ke crude oil dulu. Crude oil di 79 ya. Crude oilnya ada rebound di sekitar $80. Natural gasnya sudah dari rebound kemarin sudah terkoreksi lagi. Emasnya juga sudah mulai rebound ke 1850 ya teman-teman, tapi seperti ketemu resistan. Kemudian CPO-nya dia masih di kisaran 4.300-an harganya ya. Untuk tin ini atau nikel turun ya, masih di supportnya. Kemudian untuk timahnya masih di supportnya. Untuk nikelnya juga masih sama di kisaran supportnya ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, ini saya akan langsung masuk ke bahasan beberapa saham ya, beberapa saham yang ya mungkin teman-teman bisa perhatikan.
Yang pertama BP ya teman-teman. BP ini saat ini kalau kita lihat dia EMA 200 ya teman-teman. EMA 200 ini adalah merupakan supportnya dia. Jadi beberapa kali dia ketika berada di kisaran MA 200-nya itu akhirnya dia rebound teman-teman. Nah ini juga walaupun ini udah cukup lama ya, sekitar semingguan berada di bawah MA 200 tapi tidak terkoreksi lebih dalam karena ini adalah merupakan supportnya di 23,6 retracement sehingga dia hitungannya rebound dari support. MA 200 sebagai supportnya. Saat ini resistan dia ada di 160, kemudian 50 retracementnya di 167 teman-teman. Untuk BP kita lihat kondisi asingnya hari ini lumayan banyak net buy-nya, tapi kalau kita lihat sebelumnya ini merahnya banyak atau asingnya banyak net sell ya. Kita intip dulu untuk trennya ADX dari ini, kita skip aja, ini mungkin nggak begitu valid ya. Kita lihat di sini secara indikator masih belum bagus semua, volumenya juga cukup seragam. Biasanya kalau model-model volume begini akan saya hindari ya karena memang volumenya rata terus begitu. Berikutnya adalah Raja teman-teman ya. Raja dia memang sudah berapa hari ini konsolidasi di MA 200-nya yang mana merupakan support ya. Sekarang karena dia ditembus beberapa hari yang lalu akhirnya dia menjadi resistan. Pas sekarang berada di resistan itu. Kalau coba kita ukur resistannya dengan menggunakan Fibonacci teman-teman. Maka saat ini persis di 900 ini adalah merupakan resistan dia. Berikutnya resistan 952. Berikutnya 995 teman-teman atau 1000 merupakan MA 200 merupakan 50 retracement-nya ya. Kita lihat dulu untuk kondisi asingnya dari Raja. Ini banyak net sell ya teman-teman, bisa perhatikan banyak asingnya net sell. Kemudian kita lihat dulu untuk trennya masih belum benar ya. Jadi ini memang baru candlestick, baru yang naik baru candlesticknya satu hari. Itu masih sangat-sangat spekulatif. Memang ini masih di bawah sahamnya. Jadi misal pun ada sinyal naik biasanya hanya dari candle ya, belum dari indikatornya karena indikator sifatnya mengkonfirmasi setelah beberapa hari melanjutkan kenaikannya secara steady. Kalau nggak jadi naik ya sudah nggak akan nongol konfirmasinya begitu ya teman-teman. Berikutnya BSSR teman-teman, saat ini dari analisa saya beberapa hari yang lalu ini masih menjadikan MA 200 dan 23,6 retracement ini sebagai resistan ya. Kisarannya di 4180-an teman-teman. Masih di resistan, hari ini pun nyentuh di titik itu tapi juga nggak bisa naik lagi ya. Nah secara indikator sudah oke sebenarnya, indikatornya sudah oke, arahnya benar, trennya benar. Secara momentumnya agak kurang ya, kita lihat dulu untuk kondisi asingnya selang-seling ya, mungkin kita skip aja. Oke teman-teman, berikutnya adalah saham rokok ya, Gudang Garam. Gudang Garam 3 hari ini dia rebound dari retracementnya dia. Jadi ini ceritanya masih sama, ketika dia naik terkoreksi support ke pertama kedua rebound ya 3 hari ini. Saat ini resistan dia ada di 27450 teman-teman. Satu saham yang naik seperti catatan saya dulu, suatu saham yang naik terkoreksinya hanya sampai di 38,2 retracement atau supportnya yang kedua, maka ketika dia rebound, maka apabila berhasil lewatin high-nya di sini ya 0 retracement ini, maka peluang besar untuk tren ini akan berlanjut naik ya. Kita lihat dulu untuk ininya, indikatornya mulai membaik, volumenya mulai nongol ya. Untuk ADX-nya hari ini mulai benar ya, hari kemarin mulai benar, arahnya mulai belum benar ya teman-teman, saya koreksi, belum benar karena hijaunya belum nongol ya. Ini tanggal 3 birunya nongol tapi hijaunya belum. Kalau misalkan besok berlanjut naiknya, ini kemungkinan konfirmasinya baru nongol besok teman-teman. Untuk Gudang Garam konfirmasinya
kemungkinan baru masuk besok ya. Ini untuk kondisi asingnya banyak yang net sell ya teman-teman. Asingnya kondisi net sell. Oke teman-teman, berikutnya adalah WIM ya. WIM. Nah WIM ini hari kedua dia naik teman-teman. Secara tren belum nongol ya. Lucu ya, konfirmasi trennya itu sudah 3 hari belum nongol. Jadi kalau teman-teman menggunakan indikator mungkin agak telat ya. Tapi kalau tanpa indikator ini jelas sudah bisa, tentu teman-teman sudah mulai masuk dari kemarin. Ini WIM saya bahas dari sebelumnya, ya ini coretan saya ya. Resistan 750 berhasil dilewati, 776 dan kemudian 800 hari ini. Jadi ini sampai di 50 retracement-nya ini oke banget nih pergerakannya. Kemudian kita lihat dulu untuk WIM asingnya, overall sih asingnya lebih banyak masuk ya teman-teman. Kemudian dua saham teman-teman, ini Elsa ya, hari ini asingnya banyak masuk ya. Kemudian Pegas, kalau asingnya Pegasnya masih banyak keluar ya. Sekarang kita bahas Elsa secara umum hari ini mencoba untuk bertahan di atas supportnya ya. Jadi memang kemarin dia, saya ambil dulu Elsa. Nah kemarin dia sempat terkoreksi di support juga, hari ini mencoba untuk naik tapi resistan candlenya belum berhasil dilewati juga untuk Elsa. Kemudian untuk Pegas hari ini dia baru testing aja, resistan dia pertama di 1600 teman-teman. Untuk tren dari keduanya, Pegasnya udah bener tapi mulai melemah lagi, trennya masih kecil, trennya udah bener tapi masih kecil ya Pegas. Kemudian untuk Elsa trennya udah bener, ini tinggal harus ada lanjutan volume supaya dia bisa bergerak lebih bagus ya teman-teman. Kemudian saham yang kemarin saya bahas sering banget ya, yaitu Indosat ya. Indosat secara indikator momentumnya oke ya, lanjut naik. Kemudian kemarin naik dan terkoreksi retracement, akhirnya juga naik lagi. Ini pernah saya bahas kan, sering banget saya bahas. Kemudian sekarang 7175 itu adalah merupakan resistan dia ya. Kita lihat dulu untuk indikator yang lain teman-teman. Momentumnya terbangun dengan baik yang merah ya. Indikator MACD-nya juga mulai lebih tinggi dari sehari sebelumnya. Ini jadi cukup oke ini barang. Ini kalau seperti ini jangan, istilahnya ini barang kan dianalisa dari kemarin-kemarin ya. Kalau biasanya bertanya, Pak saya bisa menambah lagi enggak? Karena memang ini barang dianalisa sejak dari bawah dan ya simpelnya sejak breakout ini ya teman-teman. Kalau sekarang ya memang kurang bijak untuk positioning sekarang ini barang begitu. Kemudian saham yang rebound dari retracement teman-teman, yaitu Bird ya. Bird ini dia rebound dari retracementnya 38,2 retracement, satu saham yang naik. Retracement terkoreksi di support pertama, kedua dan tidak jebol di support kedua, maka ketika bisa naik lagi menembus resistan pertama dan retracement nolnya, maka peluang kenaikannya akan berlanjut ya teman-teman. Sementara untuk bahasan dari Bird gitu, kemudian secara tren memang belum terbentuk dengan baik ya. ADX-nya juga masih belum begitu baik. Ini berarti trennya saat ini udah mulai melemah. Beda sekali dengan ketika dia naik. Jadi teman-teman harus tetap hati-hati ya pada Bird. Walaupun asingnya dominasinya masih masuk, tapi volumenya makin mengecil ya. Untuk volumenya dia makin mengecil. Kemudian dua saham teman-teman. Dua saham PNBN ini hitungannya dia rebound dari supportnya. Ada resistan langsung di 1560, berikutnya 1682 teman-teman. 1682. Coba saya ukur, ini ada ya kira-kira ada resisten berbarengan di 1670-an untuk PNBN ya. PNBN, kemudian kita ukur momentumnya teman-teman.
Momentumnya masih lemah ya, volumenya juga belum keluar soalnya. Untuk ADX-nya sudah bener tapi belum ada dorongan dari momentum. Arahnya udah bener gitu tapi belum digas ya. Jadinya ya masih lemah power of ininya, trennya ya. Trennya masih lemah. Kemudian coba kita lihat polosannya dulu. Polosannya dulu kita lihat ya. Dan kita lihat dulu asingnya untuk PNBN. Asingnya hari ini banyak masuk tapi overall kalau kita lihat ke belakang banyak juga yang net sell untuk PNBN. Kemudian PNLF teman-teman. PNLF asingnya masih banyak keluar. Ya, PNLF asingnya masih banyak keluar. Kemudian secara chart juga mirip-mirip dengan PNBN tadi. Mirip-mirip dengan PNBN tadi. Kalau kita tarik ya kira-kira memang mirip benar teman-teman ya. Mirip benar, ada resistan di 434 ya teman-teman. Kemudian 456. Kemudian secara trennya juga lemah ya. Secara momentumnya juga lemah ya. Jadi untuk berhati-hati aja. Memang di bulan Maret ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, mungkin waktunya kita untuk slow down dulu, jangan terlalu dipaksakan untuk ambil posisi ya teman-teman. Kemudian ini sifatnya update aja MAPI teman-teman ya. MAPI masih on track sebenarnya, cuman ini barang memang nggak mungkin dia naik terus ya. Dia perlu koreksi retracement begitu sepanjang koreksinya masih dalam koridor yang koridor on tracknya, maka biasanya dia masih terjaga begitu. Kemudian itu adalah MAPI ya. MAPI kita lihat dulu untuk asingnya. Walaupun masih berselang-seling, tapi ini untuk hari ini asingnya masuk ya. Kemudian untuk trennya ADX-nya ya ada tapi kecil ya. MAPI, kemudian MAPA ADX-nya lemah ini. Cross down, birunya habis nggak nongol, hijaunya nggak nongol, tapi sinyalnya masih kuat. Jadi ini arahnya turun masih kuat secara tren. Konfirmasi dari tren begitu, tapi kalau kita lihat kosongan dari polosan begini, kita bisa ngelihat dari ini ada rejection candle atau penolakan ya. Karena harganya udah masuk di 4550 yang merupakan supportnya ya teman-teman. 4550 ini merupakan supportnya, support candle, sehingga dia rebound juga dari situ ya. Sehingga dia rebound juga dari situ. Nah, apa kita coba intip asingnya, dominasinya sebenarnya banyak net buy untuk asing ya, untuk di MAPA ini. Oke, baik teman-teman, itu tadi tentang updatean beberapa technical update-nya untuk beberapa saham di bulan Maret ini teman-teman. Mungkin agak-agak slow down ya, jadi nggak banyak juga dan nggak banyak yang saya bahas, dan juga kondisi marketnya juga memang lagi nggak bagus ya, market Indonesia sendiri. Kita bisa ngelihat harganya sepertinya masih enggan bergerak. ISG-nya juga sedang testing support mendekati awal-awal lebaran, awal-awal puasa ya teman-teman. Baik teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.